Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan dua sejarah yang berjudul kisah wali Allah yang namanya tertulis sebagai ahli neraka dan wali Allah tanpa nama tanpa gelar. Kedua kisah yang akan diuraikan kaitannya dengan bakti kepada kedua orang tua yang menjadi sebab menggapai ridha ilahi dan sebaliknya. Pertama, kisah wali Allah yang namanya tertulis sebagai ahli neraka. Ada seorang sufi dari kalangan tokoh tasawuf yang bernama Syekh Abdul Aziz. Beliau dalam kalangan tokoh tasawuf termasuk ulama kelas atas wali min aulia ila ahli ibadah. Suatu ketika malaikat melihat namanya di lembaran kitab Lauhul Mahfuz ada dalam deretan penghuni neraka. Melihat hal tersebut, malaikat merasa kasihan dan mendatangi Abdul Aziz. Malaikat berkata, "Wahai Abdul Aziz, untuk apa engkau ibadah sampai segitunya sedangkan aku lihat namamu di lembaran Lauhul Mahfuz engkau adalah penghuni neraka. Mau ibadah bagaimanapun engkau tetap akan masuk neraka." Kemudian Abdul Aziz menjawab, "Wahai malaikat, surga dan neraka bukan urusanku. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Mau aku masuk surga atau neraka itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Malaikat kagum melihat ia benar-benar ikhlas dalam beribadah. Kemudian malaikat kembali ke Lauhul Mahfuz dan dilihat namanya dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penghuni surga sebab Allah berhak menetapkan kitabullah. Lantas malaikat kembali menemui Abdul Aziz dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ada kabar gembira, baru saja aku melihat namamu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diubah menjadi penghuni surga." Abdul Aziz menjawab, "Alhamdulillah, tapi sekali lagi wahai malaikat surga dan neraka. Bukan urusanku, aku beribadah hanya untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho aku di neraka, yaitulah tujuanku." Malaikat pun semakin takjub dengan keikhlasan Abdul Aziz dalam beribadah dan berkata, "Wahai Abdul Aziz, ikhlasmu inilah yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan merubah namamu menjadi penghuni surga." Lantas Abdul Aziz bertanya kepada malaikat, "Kalau ikhlasku tadi yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepadaku, lalu kira-kira dosa apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadaku sehingga aku menjadi penghuni neraka?" Kemudian malaikat bercerita, "Engkau ingat ketika engkau masih kecil, ketika umurmu sekitar 15 tahun. Engkau ingat ketika engkau tidur di kamar tidurmu, kemudian engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju tempat tidurmu untuk menyuruhmu membeli sesuatu di pasar. Karena engkau mendengar suara langkah kaki ibumu menuju kamarmu, lalu engkau pura-pura tidur padahal engkau sudah bangun agar engkau tidak disuruh pergi ke pasar. Ketika ibumu membuka pintu kamarmu dan melihatmu masih tidur, ibumu merasa kasihan dan tidak jadi menyuruhmu ke pasar. Sebab engkau bohongi ibumu, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menjadikan namamu sebagai penghuni neraka." Mendengar cerita dari malaikat, Abdul Aziz pun beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak kejadian tersebut, Abdul Aziz umurnya tidak pernah berceramah kecuali tentang berbakti kepada orang tua. Setiap orang yang datang kepada beliau selalu diwasiatkan untuk berbakti kepada orang tuanya. Kedua, wali Allah tanpa nama dan tanpa gelar. Suatu hari saya bertemu dengan orang gila Al-Majnuni Murokab tidak jauh dari makam orang suci. Dia berbicara seperti sedang berbicara dengan seseorang. Dia berbicara seperti ini, "Seandainya mereka mengetahui bahwa ada wali tanpa nama tanpa gelar yang mempunyai kemampuan seperti wali kutub,
maka mereka akan datang berbondong-bondong setiap hari untuk mencium tangan wali tanpa nama tanpa gelar tersebut dan memohon doanya agar didoakan. Sebab jika wali tanpa nama tanpa gelar itu telah meninggal dunia, mereka pasti akan menghabiskan waktu yang lama di dalam kuburnya untuk berzikir, berdoa, dan merenung memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya selama ini. Seandainya mereka mengetahui jika mereka samikna wa atokna kepada wali tanpa nama tanpa gelar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkan derajatnya. Namun sayang sekali karena wali tersebut tidak bernama dan tanpa gelar sehingga sering dilupakan dan diabaikan oleh semua orang. Aku yang mendengar pembicaraannya terkejut dan bergumam. Hah, benarkah ada wali tanpa nama tanpa gelar yang kemampuannya seperti wali kutub? Siapa walinya? Pertanyaan ini masih melekat di benakku dengan sedikit rasa takut dan was-was. Aku menghampirinya karena ingin mengetahui siapa sebenarnya wali tanpa nama tanpa gelar tersebut. Lalu terjadilah dialog antara aku dan orang gila itu. Maaf Bang, saya dengar Anda berbicara panjang lebar dan berbicara tentang wali tanpa nama tanpa gelar. Sebenarnya wali itu siapa? Mengapa wali tanpa nama tanpa gelar itu begitu hebat hingga kemampuan dan pangkatnya hampir menyamai wali kota? Orang gila itu menoleh ke arahku dan berkata, "Siapa kamu? Apakah kamu menguping pembicaraanku? Seberapa pentingkah yang perlu Anda ketahui tentang wali Allah yang tidak bernama dan tidak memiliki gelar?" Beliau bersetara dengan nada yang agak tinggi. Mendengar suaranya yang agak tinggi dan kasar membuatku sedikit khawatir dan gugup. Lalu aku berkata, "Maaf Bang, saya tidak bermaksud menyinggung atau menguping pembicaraan Abang. Saya seorang pecinta wali Allah yang baik hati. Kadang saya dan teman-teman berziarah ke makam para wali. Saya penasaran dan tertarik dengan wali yang tidak disebutkan namanya tanpa gelar yang kamu sebutkan. Jika kamu dapat mengetahuinya, siapakah walinya?" Orang gila itu tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Dasar anak bodoh. Namanya juga wali tanpa nama tanpa gelar. Tentu saja saya tidak tahu nama wali tersebut. Dan apa gelar perwaliannya? Kamu hanya terlihat pintar tapi ternyata bodoh." Usai berkata begitu kembali, orang itu tertawa terbahak-bahak. Ucapannya menusuk hatiku dan membuatku sedikit kesal. Karena dia menyebutku anak bodoh sambil tertawa terbahak-bahak. Wajahku merah karena sedikit emosi. Sepertinya aku salah. Kupikir orang gila itu adalah orang yang bisa diajak bicara, tapi dia malah bilang aku anak bodoh. Benar dia kalau bilang namanya juga wali tanpa nama tanpa gelar. Jadi mana ada yang tahu nama wali itu? Siapa yang tahu gelar wali? Padahal wali itu tak punya gelar. Sebaiknya aku abaikan saja dia. Aku pun berbalik dan memalingkan wajahku dengan wajah masam. Hendak meninggalkan orang gila itu, tiba-tiba dia berkata, "Hai budak bodoh, mau kemana kalian? Kalian ini bagaimana datang pun tidak mengucapkan salam, malah pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam." Baru diejek begitu saja sudah bermuka masam dan emosi. Apakah mursyidmu yang seorang wali kutub tidak mengajarkanmu untuk mengucapkan salam saat datang dan pergi? Apakah mursyidmu yang seorang wali tidak mengajarkanmu untuk bersabar menahan celaan dan hinaan? Langkahku terhenti. Astagfirullah, hatiku tersentak. Betul juga aku tadi datang tanpa mengucapkan salam kepada beliau sebelum bertanya, dan kini aku juga pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam, dan tak kusangka dia menyebut mursyidku seorang wali kutub. Sepertinya dia mengenal mursyidku. Kemudian aku kembali menghampirinya dan berkata, "Assalamualaikum. Bang, mohon maaf Bang atas kelancangan dan sikap saya karena datang dan pergi tanpa mengucapkan salam. Sekali lagi saya mohon maaf." Sambil mencoba memegang tangannya untuk menyalami dan mencium tangannya orang gila itu.
Menepis tanganku seraya berkata sudah cukup, minta maaf saja, tak perlu cium tangan aku. Jadi serba salah. Tiba-tiba suasana menjadi senyap sejenak. Beberapa menit aku diam dan dia pun diam. Setelah beberapa menit lalu dia pun berkata, "Kenapa kamu masih di sini?" "Tidak ada bang, saya masih bertanya-tanya dan ingin tahu siapakah wali tanpa nama dan tanpa gelar yang dimaksudkan orang gila itu." Lantas bertanya, "Kamu ini tidak paham-paham juga, sudah berapa lama kamu belajar tasawuf pada gurumu?" Aku menjawab, "Sudah hampir 7 tahun bang." Lalu orang gila itu berkata sambil menepuk pahanya, "Sudah 7 tahun tapi masih tidak tahu wali tanpa nama dan tanpa gelar. Apakah mungkin gurumu tidak memberitahumu?" Aku menjawab, "Saya sering membaca dan mendengar khutbah dari guru saya bang. Tapi saya belum tahu dan belum pernah dengar ada tanpa nama dan tanpa gelar, dan guru saya pun tidak pernah menyebutkan siapa wali tersebut." Orang gila itu tertawa lalu berkata, "Sebenarnya gurumu ada menyebutkannya, bahkan berulang-ulang kali menyebutkannya. Hanya saja kamu yang tak paham-paham dengan maksud gurumu. Lagi pula sebutannya wali tanpa nama dan tanpa gelar, jelas gurumu tidak tahu nama wali tersebut dan tidak tahu gelar wali tersebut. Tapi kamu sendiri tahu siapa wali tersebut, bahkan wali tersebut begitu dekat denganmu." Aku bergumam dan berkata dalam hati, "Aku sudah mengenal wali tersebut, siapa dia?" Orang gila itu tertawa kecil. "Wali tanpa nama dan tanpa gelar itu adalah orang tuamu sendiri. Nah sekarang aku tanya kamu, memangnya aku kenal siapa nama orang tuamu dan gelaran bagi orang tuamu?" Tentu aku tidak tahu. Aku jadi bertambah bingung dan semakin bertanya-tanya, "Orang tuaku maksud abang? Kedua orang tuaku adalah wali tanpa nama dan tanpa gelar, mengapa pula begitu?" Orang gila itu mulai menatap mataku dengan tajam lalu bangkit dari duduknya lalu berkata, "Apakah kau tidak tahu tentang Uwais Al-Qarni, salah satu tabi'in yang tidak pernah bertemu Nabi secara fisik dan juga seorang wali? Apa yang menyebabkan dia memiliki derajat yang begitu agung hingga namanya terkenal di langit walau di bumi tak ada seorang pun mengenalnya? Kau tahu Uwais Al-Qarni pernah berkata bahwa ibunya pernah berkata dan mendoakannya, 'Anakku Uwais, aku tahu hatimu begitu sangat mencintai dan menginginkan dapat bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kini kau datang padaku dengan wajah dirundung sedih karena tak berhasil menemui Rasulullah dan kau memilih segera pulang karena memikirkan dan merisaukan. Aku ibumu ini nak dan aku ridho padamu ya Allah. Kau maha tahu, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah ridho pada anakku. Maka terimalah ridhoku ya Allah dan ridhoilah anak." Orang gila itu berkata lagi, "Apa kau tidak tahu bahwa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di masa kecilnya, ketika dirampok malah berkata jujur tentang kantong emas yang ia bawa? Perampok itu keheranan mengapa dia malah jujur mengatakan kantong emas yang dibawanya. Padahal setiap orang yang dirampok selalu berbohong tentang bawaannya dan berusaha menyembunyikannya dari perampok. Lalu kau tahu apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau berkata, 'Ketika aku hendak pergi menuntut ilmu, ibuku berpesan, anakku bilang engkau bertemu dengan siapapun maka jujurlah, jangan berbohong. Sungguh ibu lebih ridho bilang engkau jujur sekalipun engkau harus kehilangan harta dan perbekalanmu daripada kau harus kehilangan kejujuranmu.' Orang gila itu terus berkata kepadaku, 'Lihatlah ibumu berapa lama dia menanggung dirimu dalam perutnya. Apakah kau sanggup menahan perih dan pedih seperti dirinya hanya untuk menginginkan kau lahir di dunia hingga bertarung nyawa agar kau dilahirkan sehat dan selamat? Apakah kau pernah memikirkan hal ini itu? Kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada ibumu melalui Rahman dan Rahimnya ini adalah sumber kekuatan para aulia.
Aku diam 1000 bahasa terasa hati ini ingin menangis sekuat-kuatnya lalu orang gila itu berkata lagi. Kau bangga dan takjub dengan karomah para wali tapi pernahkah kau banggakan dan takjub dengan karomah ibumu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadamu? Pernahkah kau bangga dan takjub dengan karomah ibu yang mengajarkan berkata-kata ketika kamu masih bayi tidurnya sedikit karena kau selalu menangis? Sebagaimana para aulia yang tidurnya sedikit karena memikirkan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak berkeluh kesah. Apakah kau tidak tahu kalau itu adalah bukti karomah ibumu? Tidakkah kau pernah mendengar kalimat ini? Ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Para aulia mereka menjadi wali kutub disebabkan ridho dari orang tua mereka. Tidakkah kau sadar bahwa doa dan harapan kedua orang tuamu hampir setara dengan wali kutub? Siapa doanya lebih makbul dan mustajab antara wali dan doa seorang ibu kepada anaknya? Astagfirullahaladzim ya Allah, mendengar celotehan orang gila tersebut seakan petir menyambar seluruh tubuhku. Badanku rasanya hancur binasa. Ingin sekali aku rasanya menangis sekuat-kuatnya. Orang gila itu berdiri lalu berkata sambil menunjuk ke arahku. Lihat dirimu kelak kau akan jadi seorang ayah. Apakah kau tahu karomah ayahmu selama ini? Lihat tangannya. Lihat punggungnya. Lihat kulitnya. Setiap hari ia membanting tulang agar kau tetap dapat makan. Tetap tertawa. Tetap tersenyum. Dia bekerja siang dan malam hanya untuk mengabulkan segala macam pintar dan keinginan ketika kau masih kecil. Dirimu melakukan kesalahan, dialah orang yang paling depan membelamu ketika kau dalam bahaya. Dia rela menghadapi bahaya itu untuk menyelamatkanmu. Dia tanggung bebanmu dan ibumu di belakangnya walau kian tua dia tetap berusaha menjagamu hingga dewasa. Tidakkah kau sadari bahwa ayahmu itu seorang mujahid fisabilillah yang setiap hari dia berjuang menafkahi kehidupanmu dan adik-adikmu? Bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun. Dia ayahmu, dia adalah mujahidin kebanggaanmu. Aku seperti hancur lebur mendengar celotehan orang gila tersebut, bahkan ternyata selama ini aku yang gila bukan dia. Aku melupakan siapa sesungguhnya orang tuaku sendiri. Aku melupakan semua yang mereka beri padaku, bahkan aku sering takjub akan pesona dan karomah wali. Tapi aku tak pernah sadar dengan orang tuaku sendiri yang merupakan wali tanpa nama dan tanpa gelar kewalian sesaat. Kemudian orang gila itu berlalu meninggalkanku tanpa sepatah kata pun. Aku mengikuti dia dari belakang ingin tahu kemana dia pergi dan dia mendatangi 2 kuburan dan dia duduk bersila di sana. Mulutnya kumat kamit seperti orang yang berdialog. Lalu kemudian dia tertawa terbahak-bahak sambil senyum di hadapan 2 kuburan itu. Tapi aku tak tahu kuburan siapakah itu, namun aku berhusnuzon mungkin itu kuburan seorang wali besar. Karena dari celotehan orang gila itu sepertinya dia tahu benar tentang wali, jadi aku pikir itu kuburan seorang wali. Tiba-tiba setelah selesai dia tertawa, dia diam, suasana menjadi hening. Kemudian kulihat dia mulai menangis meneteskan air mata dengan suara terisak-isak. Tangisannya begitu pilu sehingga menyayat hatiku untuk turut menangis. Aku tak tahu apa yang diucapkannya sambil tangannya membelai-belai kuburan itu. Tangisannya menjadi lebih sedih. Aku menjadi sedih bercampur bingung karena tidak tahu mengapa beliau menangis, namun akhirnya aku paham mengapa dia meraung-raung menangis di kuburan yang kusangka seorang wali. Di tengah tangisnya aku mendengar dia mengucapkan ibu. Lalu pada kuburan yang sebelahnya dia berkata ayah. Kini aku baru paham mengapa orang-orang mulai menganggap dia gila. Sebab dia sering tertawa, menangis, meraung, dan bercakap-cakap sendiri di kuburan. Seandainya aku jadi dia, bisa jadi aku akan sama dengannya.
Menjadi gila karena ditinggalkan pergi oleh kedua orang paling yang disayangi. Kita tidak tahu apa yang dilaluinya. Aku membalikkan badanku dan berangsur pergi. Bergegas ingin pulang ke rumah untuk menemui kedua orang tuaku yang masih hidup. Mungkin seperti ini kisahnya wali tanpa gelar tanpa nama. Jika ada salah saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.